Gwita dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dengan kemoterapi kanker serviks. Nah, nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan berkaitan dengan apa itu kanker serviks, lalu apa itu kemoterapi, lalu tujuannya untuk apa, terus persiapan apa yang dilakukan sebelum kemoterapi, lalu juga efek samping dan juga pencegahannya, lalu juga ada nanti persyaratan apa yang harus dilakukan sebelum kemoterapi. Seperti itu. Nanti saya butuh waktu kira-kira 5-10 menit. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau begitu Mbak bisa sebutkan namanya. Ini dengan Mbak siapa? Tribudi Wijayanti. Oh ya. Untuk tanggal lahirnya dan juga tahun lahirnya? 19 Mei 1995. Ya, baik. Mbak Tri ya namanya ya? Ya. Kalau begitu, apakah Mbak Tri bersedia untuk dilakukan pendidikan kesehatan ini? Ya. Bisa kita mulai ya, Mbak? Ya. Oke, Mbak. Nanti di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu kanker serviks, kemoterapi, lalu nanti juga tujuannya, efek sampingnya, lalu apa yang dilakukan sebelum kemoterapi, dan nanti pencegahan apa yang dilakukan ketika ada efek samping dari kemoterapi itu sendiri. Baik, sebelumnya apa Mbak pernah tahu apa itu kanker serviks? Tidak. Ya. Jadi gini Mbak, kanker serviks itu merupakan kanker atau tumor yang tumbuh pada sel-sel rahim. Nah, kalau kemoterapi pasti Mbak sering dengar ya untuk kemoterapi. Nah, kemoterapi ini kan biasanya digunakan sebagai media untuk terapi bagi penderita kanker, dan juga ini untuk kanker serviks. Kemoterapi ini merupakan terapi untuk penyakit kanker yang mengandalkan kemampuan dari obat-obat khusus untuk menghancurkan sel-sel kanker yang menyerang tubuh. Nah, tujuan dari kemoterapi itu adalah untuk meredakan gejala-gejala sembari menghasilkan sel-sel yang sehat. Kemoterapi biasanya dilakukan untuk mengecilkan ukuran kanker dan mengurangi pertumbuhan tumor. Sebelum dilakukan kemoterapi itu sendiri, harus diadakan persiapan dulu. Persiapannya adalah melakukan serangkaian tes. Di antaranya ada tes ginjal. Jadi tes ginjal ini dites dulu Mbak, ginjalnya ini harus berfungsi dengan baik. Lalu juga hatinya juga harus berfungsi dengan baik. Dan melakukan tes darah. Tes darah ini Hb minimal 10% per gram. Lalu leukositnya minimal 4.000 per desiliter. Untuk trombositnya minimal 150.000 per desiliter. Nah, Mbak tahu pada orang-orang dengan kemoterapi itu efek sampingnya biasanya apa saja? Tidak tahu ya Mbak. Nah, jadi ini efek samping dari kemoterapi itu biasanya rambutnya rontok, seperti itu ya. Nah, untuk mengatasinya, bukan mengatasi ya, sebenarnya lebih ke supaya meningkatkan percaya dirinya. Nah, ketika orang yang kemoterapi itu karena rambutnya rontok, maka biasanya bisa menggunakan topi atau wig, atau bisa menggunakan jilbab seperti itu. Juga menghindari terlalu sering untuk menyisir rambut. Lalu mual dan muntah itu paling sering efek samping yang pada kemoterapi. Jadi untuk meminimalisirnya adalah dengan istirahat yang banyak, lalu juga melakukan olahraga yang ringan jika memang dokter mengizinkan. Lalu juga ada kelelahan dan juga anemia. Kelelahan dan anemia ini bisa diatasi dengan makan dengan porsi yang sedikit tapi sering. Lalu juga saat mengonsumsi makanan itu bisa dikunyah dengan perlahan. Selanjutnya, upaya pemenuhan persyaratan sebelum kemoterapi. Yang pertama itu minum minimal 2000 ml per hari, lalu juga makan tinggi protein, tinggi kalori, dan juga tidur yang cukup. Lalu untuk teknik pereda nyeri pada saat kemoterapi,
Yang kita tahu ya Mbak, pada saat kemoterapi itu pasti sakit, rasanya luar biasa. Nah, di sini ada pereda nyerinya. Yang pertama adalah relaksasi atau dengan tarik nafas dalam, terus distraksi, lalu guided imaginary atau membayangkan sesuatu yang indah-indah yang disukai oleh pasien, lalu juga quit control. Nah, Mbak, bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Apakah sudah paham? Sekarang saya coba tanya ya Mbak, ini kalau efek samping dan juga pencegahannya itu ketika kemoterapi itu seperti apa? Untuk efek sampingnya dulu. Kerontokan rambut. Ya, biasanya kalau kerontokan rambut itu bisa di apa ya? Istilahnya diminimalisir dengan apa, Mbak? Menggunakan topi atau wig, terus hindari selalu sering menyisir rambut. Ya, berarti Mbak sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Jadi nanti biar apa ya, bisa tahulah apa efek apa nanti yang terjadi pada diri Mbak ketika nanti dilakukan kemoterapi. Jadi tidak kaget dan bisa melakukan meminimalisir dari efek samping itu sendiri. Kalau begitu saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan tentang tentang pendidikan kesehatan pada pasien dengan kemoterapi kanker serviks. Nah, nanti kalau Mbak ada apa-apa bisa hubungi saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.